Story, sampai berjumpa kembali. Kita ketemu lagi sore ini masih bersama Mas Sayed Mataram, tenaga pengajar, dosen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret Surakarta. Melanjutkan obrolan kami di episode sebelumnya yang membahas tentang jamasan. Kali ini saya akan banyak bertanya kepada Mas Sayed karena terkait dengan profesi beliau sebagai dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ini kan banyak berkembang Mas Sayed di dunia perkerisan sekarang, keris Kamardikan. Karena saya mungkin pernah tahu keris baru dengan berbagai macam kreasi, baik itu kreasi kontemporer ataupun pakem keris lama dibuat baru. Dibarukan. Keris kan kita ketahui bahwa dia memiliki makna filosofi yang luar biasa dari setiap rincian. Setiap anatomi, setiap bagian keris memiliki makna filosofi. Kalau saya berpendapat, bukankah ini keren ketika ini diaplikasikan di mata kuliah atau di adik-adik mahasiswa yang menggeluti seni rupa dan desain, bahwa dalam membuat sebuah desain itu pasti akan, selain bentuk pasti ada makna kan? Apakah keris bisa dijadikan sebuah rujukan sebagai mata kuliah atau mata pelajaran bahkan di fakultas yang diajar oleh Mas Sayed untuk entah memperkenalkan atau bahkan memberi tugas kepada mahasiswa untuk mendesain keris baru, kreasi baru yang berbeda dari pakem yang sudah ada, yang tentunya dengan syarat akan makna dan filosofi kehidupan. Gimana Mas? Matur nuwun Mas Dayu. Pertama-tama sepengetahuan saya itu, yang saya tahu bahwa di isi Surakarta itu sudah ada mungkin istilahnya apa ya, prodi atau apa itu tentang keris atau tusanaji atau kriya logam mungkin itu sependek pengetahuan saya. Nah itu hanya saya mendengar bahwa di sana ada prodi tersebut. Namun ternyata setelah saya melihat keris, saya pribadi ini sangat subjektif keris itu ragamnya banyak sekali. Desainnya beragam, dapurnya beragam, terus kemudian tangguh juga mempengaruhi. Terus kemudian di dalamnya ada pamor yang beragam juga. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya ada dalam prinsip-prinsip desain, bahwa satu rincian dan satu elemen desain itu akan mempengaruhi desain secara keseluruhan. Jadi makna-makna tertentu, entah itu garis, entah itu titik kalau dalam nirmana, sampai dengan bidang, sampai dengan warna, itu mereka mempunyai makna-makna tersendiri. Nah, melihat pilah-pilah keris seperti ini, kemudian ragam-ragam keris yang saya pernah ketahui, itu harusnya bisa dijadikan rujukan. Namun demikian, secara awam, secara umum, pengetahuan tentang keris itu masih sangat susah. Orang tahu keris itu hanya saat ada hajatan. Itu pun tidak dibuka dari warangkanya. Sehingga pengetahuan tentang ragam keris itu sangat-sangat minim di masyarakat. Ini sangat subjektif dari saya sendiri. Itu yang pertama. Yang kemudian yang membatasi juga adanya stigma atau yang yang kemarin sudah kita bahas itu seseorang akan merasa takut karena ada mitos-mitos atau wacana-wacana yang ada dalam masyarakat, entah itu dari media apapun, sehingga orang akan enggan untuk menjamah bilah keris atau belajar tentang keris seperti itu. Nah, ini menjadi kendala. Kemudian yang ketiga adalah keris merupakan benda yang sangat istimewa, sehingga pastinya seseorang yang mempunyai keris tidak akan serta-merta atau sembarangan untuk mengeluarkan pilah tersebut untuk dipertontonkan kepada khalayaknya atau orang lain. Nah, 3 poin itu yang saya kira membatasi masyarakat secara umum untuk mengetahui sisi keindahan di balik sebilah keris tersebut. Kalau begini Mas Said, saya suka keris. Saya kadang juga ingin membuat keris baru. Cuman saya tuh nggak bisa gambar. Nggak pintar gambar. Gitu kan.
Jadi ada ide di kepala saya pengen keris begini, tapi bagaimana saya akan menyampaikan ini ke pengrajin atau ke empu untuk tolong dibuatkan ini, karena belum tentu juga yang ditangkap oleh sang empu atas ucapan saya bisa berbeda penerjemahannya. Nah itu kan ketika saya bisa minta tolong ke atau kerjasama dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain untuk menerjemahkan isi kepala saya dalam bentuk gambar desain keris, itu akan sangat keren. Atau sekedar kalau boleh kami minta tolong dari teman-teman kerisan, sekali waktu dalam kurun waktu pelajaran itu ya ada salah satu tugas atau PR atau bahkan apa untuk membuat desain keris yang itu bisa hasilnya bisa disebarkan secara online di media sosial atau disampaikan ke museum keris di Surakarta ada museum keris Nusantara atau ke paguyuban keris setempat untuk juga dijadikan rujukan baru. Ini ada dari sumbangan dari teman-teman mahasiswa dan dari kampus UNS. Jurusan Seni Rupa dan Desain, mahasiswanya membuat nih ada 100 desain baru keris. Siapa tahu ada yang bisa dibuat kerisnya beneran, itu akan sangat keren. Baik, itu sangat menarik untuk menambah pengetahuan kami dan masyarakat umum tentang keris, bahwa keris ini sebenarnya bisa diubah atau diperbarui atau dibikin sesuai dengan keinginan masing-masing si pendesain ya. Nah, dalam dunia desain ada satu prinsip namanya ATM. Apa itu? Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru dan modifikasi. Nah, kita mengamati dulu apa itu keris, bagaimana seluk-beluknya dan sebagainya. Ini adalah proses untuk belajar. Kemudian tiru, mencoba untuk membuat satu tiruan. Itu merupakan juga proses untuk belajar. Artinya kita nggak tahu kemarin seperti apa, sekarang kita mencoba untuk membuat. Kemudian setelah tahu, baru kita memodifikasi sehingga muncul bentuk-bentuk yang sesuai dengan karakter yang kita mau. Ada salah satu, dulu saya pernah mengampu di mata kuliah ilustrasi, mahasiswa saya suruh bikin equipment, desain equipment, satu karakter dia akan membawa equipment tertentu. Nah, seperti itu. Nah, entah kamu bisa real karakter atau mungkin karakter fiksi. Nah, di situ pastinya akan memicu imajinasi mereka untuk kemudian dituangkan menjadi dalam bentuk-bentuk tertentu. Nah, ini sangat menarik juga ketika seseorang bisa mengekspresikan karepe piye sih keris yang ideal itu kayak apa, itu sebenarnya sangat-sangat menarik. Nah, tapi tadi ada hambatan-hambatan yang harus mereka lalui, yaitu pengetahuan tentang keris. Nah, itu dia. Itu ingin saya potong. Itu yang barusan terlintas di benak saya, bahwa kita bisa melakukan cross study. Jadi mungkin Fakultas Seni Rupa dan Desain bisa minta tolong mengundang praktisi keris, entah itu dari museum keris atau dari paguyuban keris atau dari pelaku pelestari keris untuk sebagai dosen tamu kali ya dalam satu mata pelajaran atau 2 jam lat gitu. Untuk memperkenalkan kaidah dasar tentang struktur bangun keris, tentang bagaimana proporsi antara gonjo dengan bilah, bagaimana condong leleh, bagaimana tangguh dalam konteks makna gaya ya, bukan tangguh dalam arti era, tapi gaya. Tangguh Majapahit itu gaya Majapahit itu seperti ini cirinya, tangguh Mataram Pakubuwono itu seperti ini, habis seperti ini. Itu kaitannya dengan ATM tadi untuk menjadi bahan pengamatan untuk kemudian ditiru dan dimodifikasi. Sebaliknya dari gantian nanti dari teman seni rupa dan bisa menyampaikan hasil karyanya untuk dibedah dalam seminar atau apapun itu nantinya. Mungkin salah satu pintu pembukanya adalah kalau di tempat kami ada mata kuliah kajian budaya Jawa. Mungkin di situ bisa masuk sebagai pintu pembuka untuk mengetahui bahwa apa sih yang ada di manusia Jawa atau orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa. Mungkin salah satu dari kehidupannya adalah
terkait dengan pusaka. Yeah. Pusaka itu kan juga representasi dari diri. Iya, betul. Ya, jadi kita punya diri, kita punya sesuatu yang kemudian istilahnya kayak disembunyikan di belakang kita tuh apa. Iya. Ya, seperti itu kemudian dikeluarkan untuk kemudian diperlihatkan siapa jati diri kita. Iya, betul. Mungkin seperti itu. Nah, itu salah satu pintu pembukanya untuk kemudian diaplikasikan ke dalam beberapa mata kuliah yang lain pun juga mata kuliah dasar. Baik. Karena terima kasih sebelumnya Mas Said, karena keris ini butuh bantuan, dalam arti butuh bantuan dari pihak lain di luar perkerisan untuk kembali diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia bahwa ini adalah mahakarya agung yang harus dilestarikan karena syarat akan makna filosofi. Itu tadi. Kemudian nanti bisa kita tidak lanjuti lah obrolan ini dengan langkah nyata berupa entah saling berkunjung atau kita bikin event bersama, lomba atau lomba desain keris atau apapun itu akan menarik sepertinya. Baik, saya rasa demikian Mas Said. Kita ini obrolan kita bakal panjang kalau diteruskan nanti. Saya mungkin akan butuh sesi privat untuk ngobrol sama saya tentang hal ini. Jadi sahabat keris story sekalian, nanti suatu saat akan kita bahas episode khusus tentang desain keris, bagaimana merancang sebuah keris baru, keris Kamardikan, baik itu desain visual, desain grafis ataupun desain 3D-nya jika dimungkinkan, baik manual maupun computerized. Nanti coba akan kita rencanakan untuk kita tayangkan dalam podcast ini juga. Siapa tahu ini mengundang minat dari kita semua untuk menciptakan karya cipta keris Kamardikan, keris baru. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Mas Said, terima kasih banyak sudah hadir dan merepotkan. Mohon disebarkan ke mahasiswa tentang tentang keris untuk mulai diperkenalkan dan mereka mulai melihat-lihat desain keris. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.